Selamat pagi, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kajian kami dengan judul implementasi IoT dalam predictive maintenance pada industri. Kajian ini disusun oleh saya sendiri, Justinus Suhartono, dibantu dari Zian Naid Kebun, Hotma Arwan, Jihan Hadin Adisonar. Latar belakang dari kajian ini yaitu pertama, industri manufaktur menghadapi tantangan efisiensi operasional dan downtime mesin. Kedua yaitu perawatan reaktif, yaitu perawatan setelah rusak, dan preventif, perawatan berdasarkan jadwal yang sering tidak efisien. Tiga, teknologi IoT, Internet of Things, memungkinkan pengumpulan data real time dan predictive maintenance untuk menjawab berbagai permasalahan umum yang terjadi di industri manufaktur. Hal ini sejalan dengan semangat industri 4.0, yaitu menghubungkan mesin dan sistem untuk menciptakan efisiensi secara maksimal. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 3 pertanyaan utama, yaitu bagaimana IoT diterapkan, apa manfaatnya, dan apa tantangan yang mungkin muncul. Sehingga tujuannya adalah agar kita bisa memahami konsep predictive maintenance secara menyeluruh, termasuk bagaimana teknologi ini dapat meningkatkan keandalan mesin sekaligus efisiensi biaya operasional. Demikian slide dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Tere. Selanjutnya adalah tujuan analisis. Jadi di bagian ini tujuan utama analisis kita adalah untuk memahami bagaimana teknologi Internet of Things bisa digunakan dalam sistem predictive maintenance di industri manufaktur. Jadi kita ingin yang pertama adalah menjelaskan konsep dan manfaat IoT dalam predictive maintenance, supaya kita tahu apa sebenarnya predictive maintenance itu dan bagaimana IoT bisa membantu mendeteksi kerusakan mesin lebih awal. Kemudian yang kedua, merancang rencana implementasinya agar perusahaan tahu langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menerapkan sistem ini secara efektif di lapangan. Selanjutnya adalah mengevaluasi dampak dan resikonya. Artinya kita akan melihat apa saja keuntungan yang bisa didapat dan juga potensi masalah yang memungkinkan untuk muncul. Next. Di slide selanjutnya kita akan membahas konsep predictive maintenance. Predictive maintenance adalah metode perawatan mesin yang berbasis data. Artinya, kita tidak menunggu mesin rusak baru bisa diperbaiki, tapi memprediksi lebih dulu kapan kerusakan itu akan terjadi. Sistem ini bekerja dengan bantuan yang pertama, sensor IoT yang dipasang di mesin untuk mengumpulkan data seperti getaran, suhu, tekanan, dan suara. Yang kedua adalah machine learning atau data analisis yang menganalisis data untuk menemukan tanda-tanda kerusakan. Kemudian yang ketiga adalah cloud computing yang menjadi tempat penyimpanan dan pemrosesan data secara real time. Tujuannya sederhana, tapi penting untuk mengurangi waktu berhenti, menekan biaya perawatan, dan memperpanjang umur mesin. Kemudian slide selanjutnya adalah yang slide selanjutnya itu ada mekanisme yaitu dalam predictive maintenance. Yang pertama itu sensor itu dipasang pada mesin-mesin produksi. Jadi di sini tuh sensor ini berfungsi untuk mendeteksi berbagai parameter seperti suhu, getaran, tekanan, bahkan suara dari mesinnya. Yang kedua itu data dari sensor
yang dimana data dari sensor itu akan dikirim ke cloud melalui jaringan internet. Jadi dalam proses ini memungkinkan pengumpulan data secara real time tanpa perlu pengawasan manual. Setelah itu, setelah datanya yang tadi terkumpul, sistem akan melakukan analisis menggunakan algoritma machine learning ataupun data analytics untuk mendeteksi pola yang tidak normal. Misalnya, jika getaran mesin tiba-tiba meningkat, sistem akan mengenai hal tersebut sebagai potensi kerusakan, gitu. Terus yang tahap terakhir atau yang keempat itu, sistem akan mengirimkan peringatan dini ke operator atau tim maintenance sebelum kerusakan benar-benar terjadi. Jadi, dengan begitu perawatan bisa dilakukan secara tepat waktu. Adapun contohnya itu adalah ketika sensor mendeteksi kenaikan getaran di motor, sistem bisa memprediksi bahwa bearing motornya akan rusak dalam beberapa hari. Jadi nanti operatornya bisa melakukan pengecekan dan penggantian sebelum kerusakan besarnya terjadi. Gitu. Terus yang selanjutnya itu ada rencana implementasi. Di sini rencana implementasinya ada 5. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Di tahap ini tuh bertujuan untuk menentukan mesin mana yang paling kritis dan parameter apa saja yang akan dipantau. Yang kedua ada instalasi sensor IoT, di mana di tahap ini tuh sensor seperti suhu, getaran, dan tekanan itu dipasang pada mesin. Yang ketiga, ada integrasi sistem. Di tahap ini, semua data dari sensor dikirimkan ke platform cloud, lalu ditampilkan melalui dashboard yang bisa dipantau oleh tim maintenance. Selanjutnya, di tahap keempat itu pengujian sistem. Di tahap ini tuh memastikan data yang dikirim secara akurat dan algoritma prediksinya berjalan dengan baik. Dan yang selanjutnya yang terakhir itu ada evaluasi serta optimasi. Di tahap ini dilakukan untuk memperbaiki sistem agar prediksi semakin akurat seiring dengan berjalannya waktu. Terus di slide ini ada dampak implementasi. Di sini kami buat ada 2 dampak implementasi. Yang pertama itu dampak positifnya mengurangi downtime dari 30 sampai 50%. Yang kedua, efisiensi biaya perawatan meningkat. Yang ketiga, produktivitas dan keselamatan kerja meningkat. Dan yang terakhir, data historis membantu pengambilan keputusan strategis. Nextnya itu ada dampak negatifnya. Yang pertama itu ketergantungan pada teknologi digital. Terus yang kedua, biaya awal investasi yang tinggi. Dan yang terakhir, perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusianya. Gitu. Selanjutnya ada poin analisis resiko. Di sini ada tabel jenis resiko, dampak, juga strategi mitigasi. Jenis resikonya terbagi atas 4, yaitu ada kegagalan sensor, dampaknya data menjadi tidak akurat, lalu strategi mitigasinya adalah maintenance rutin dan backup sensor. Yang kedua ada jenis resiko serangan cyber. Dampaknya adalah kebocoran data, lalu cara strategi mitigasinya adalah enkripsi atau firewall sistem IoT. Dan jenis ketiga ada ketidaksiapan SDM. Dampaknya menjadi implementasi menjadi lambat, lalu strategi mitigasinya adalah pelatihan teknis dan pendampingan. Lalu jenis resiko terakhir ada biaya operasional yang tinggi. Dampaknya yaitu hambatan anggaran yang terbatas, dan strategi mitigasinya adalah skema bertahap dan optimasi biaya. Lalu ada evaluasi dan indikator keberhasilan. KPI utama, penurunan downtime sebesar 30%, efisiensi biaya maintenance meningkat, akurasi prediksi kerusakan sebesar 85%, serta evaluasi dilakukan tiap 3-6 bulan melalui audit data dan feedback operator. Kesimpulan dari kelompok kami adalah implementasi IoT dalam predictive maintenance membawa revolusi besar pada sistem pemeliharaan industri manufaktur. Dengan monitoring real-time, perusahaan dapat mencegah kerusakan lebih dini, menekan biaya, dan meningkatkan efisiensi produksi. Namun perlu kesiapan infrastruktur, SDM, dan juga keamanan cyber untuk mendukung keberlanjutan sistem. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas